Beda kan stempelnya Al-Quran dengan Bible? Jauh. Silakan dibantah. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambah hujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita pada kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini sangat lucu sekali kaum muslimin ya. Jadi pendeta Manubulu dan Cikece ya, dan yang Kristen-Kristen yang lain itu terkena sekakmat dan tidak dapat berkutik dan tidak dapat menjawab apa-apa lagi. Demikian kaum muslimin videonya. Jadinya kan rincuh gitu Pak. Banyak sudah begini Pak. Begini saya jelaskan ya. Baik Pak Yusuf. Saya jelaskan ya. Yep. Sebetulnya kalau Anda bilang cara yang disampaikan oleh Pak KC adalah sesuatu yang egois, itu kan sebetulnya dimulai dari Al-Quran itu sendiri. Karena apa? Karena Al-Quran itu banyak memuat tentang apa yang ditulis di dalam Injil, tetapi tidak dengan cerita yang benar, tidak dengan cerita yang sebenarnya yang ada di dalam Alkitab. Nah, kami sebetulnya orang Kristen sangat bisa untuk menggugat itu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan Injil. Ya, tidak sesuai dengan kebenaran Injil itu sendiri. Cuma karena kami diajarkan Tuhan untuk tidak fokus kepada hal-hal seperti itu. Tetapi kami di sini hanya menceritakan, memberitakan yang sebenarnya apa yang sesungguhnya yang ditulis di dalam Injil dengan apa yang ditulis di dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang berbeda langit dan bumi, gitu Pak. Ya, saya setuju dengan Pak Yusuf bahwa memang langit dan bumi Pak ya perbandingannya. Karena memang tadi setelah yang saya omongkan bahwa Al-Quran stempelnya diturunkan dari Tuhan pencipta alam semesta. Sedangkan Bible stempelnya untuk Theophilus yang merupakan hasil penyelidikan. Memang langit dan bumi Pak, itu faktanya. Saya ngomong bukan ngarang, tapi saya berdasarkan kitab Anda dan Al-Quran, ada dalilnya. Jadi itu hak Bapak juga untuk mempercayai kitab yang hasil penyelidikan, dan hak kami sebagai muslim untuk percaya kitab yang diturunkan dari Allah. Pak, ini saya jelaskan Pak Hasan ya. Di dalam kekristenan, di dalam Alkitab kebenaran, itu kenapa penulisnya banyak? Karena itu membuktikan kebenaran. Ya. Karena sering berkaitan. Membuktikan kebenaran. Kenapa kebenaran? Karena penulisnya berbeda-beda, tapi semuanya satu arah. Setuju. Ditulis baik orang baik. Di era yang berbeda, penulis yang berbeda, tapi semuanya satu arah, Pak. Nah, inilah membuktikan kebenaran. Kalau kitab itu hanya penulisnya hanya satu orang, nah ini yang diragukan. Karena siapa yang menjadi saksi apa yang dia tulis? Itu sangat diragukan Pak kebenarannya. Makanya di dalam kehidupan ini saja kita lihat kalau di pengadilan mau mencari kebenaran itu dibutuhkan banyak saksi Pak. Ya dibutuhkan banyak saksi. Itulah sebabnya karena banyak saksi yang dilihat oleh hakim itu menunjukkan satu arah,
maka bisa diputuskan perkara itu berdasarkan kebenaran. Tapi kalau saksinya hanya si terdakwa, hanya satu orang, nah ini sesuatu yang bisa dia karang sendiri. Karena manusia itu tidak ada yang benar, Pak. Tapi ini dikaitkan antara dari Musa penulis Taurat sampai kepada Wahyu yang ditulis oleh Yohanes, itu semuanya satu arah, Pak. Tidak ada yang berbeda. Oke, Gitu. saya jawab Pak ya. Jadi gini Pak, memang benar kalau manusia itu banyak bersalah, banyak berdoa beda. Tulisannya dari Bapak harusnya sama semua satu arah. Iya, saya sudah paham. Silakan, Ya, Bapak lanjutkan aja. Faktanya kenapa banyak sekali kontradiksi di Saya ingin bertanya kepada Pak Kece. Yang pertama, apakah Bapak ini seorang penginjil untuk saat ini? Ya, Oke, baik. Mau apa? Kenapa? ya benar. Mau apa? Oke. Kalau Bapak emang seorang penginjil, dari proses Yesus itu dibawa ke Pilatus, itu kira-kira ulahnya siapa, Pak? Yoses di Pilatus itu ulahnya Yudas yang dibawa, yang dihianati oleh Yudas. Oke, menurut Alkitab itu benar Yudas. Tapi yang saya ingin tanyakan, bagaimana proses Yudas itu meninggal? Atau dia dari istilah kata lain itu adalah dari laknat dari Tuhan, akibat ulahnya sendiri. Itu Bapak bisa jelaskan di ayat mana atau berapa kalau Bapak seorang penginjil? Saya ingin satu jawaban yang pasti. Yudas itu menyesal sudah mengkhianati Yesus, akhirnya dia mati gantung diri. Menjatuhkan diri terkelungkup. Makanya disebut karena ladang mengkhianati Yesus diberikan tanah, disebut tanah Hakadama. Itu. Oke. Baik. Kalau menurut Matius 27 ayat 3 sampai 5, dia tidak menggantung diri, Pak. Tidak menggantung diri dia. Kalau di ayat kisah Rasul 11, dia tidak menggantung diri, Pak. Dia tertelungkup. Itu gimana? Tolong dijelaskan antara kisah Rasul 1 ayat 18, dengarkan baik-baik, dengan Matius 27, 3 sampai 5. Itu kalau umpama sebagai Kristen, itu ayat mana yang benar, yang real, yang faktanya yang mana? Dua-duanya Bisa, benar. Pak? Baik, Enggak? saya jawab Ya. ya. Dibuka, ya, baik. Yang penting prinsipnya cerita Yudas matinya itu jatuh tertelungkup. Entah jatuh entah apa tertelungkup, maka itu tanah itu disebut Hakaldama. Itu aja. Nggak bisa, Pak. Kita nggak bisa mendengarkan dari Kenapa nggak bisa? Pokoknya saya jawab apapun jawaban saya, Anda harus renungkan, nggak bisa. Emang Anda siapa? Emang Anda ngalami waktu Yudasnya jatuh? Jadi Anda juga mendengar katanya. Gini, Bener, Pak, kan? jangan emosi dulu. Kita tuh kan kalau emang orang yang dikasih Tuhan, Anda ngomongnya itu tidak berdata. Ya kalau Anda punya bukti silakan, argumen tampilkan. ada bukti Gitu. Matius 27 ayat 5, silakan Bapak buka. Matius 27 ayat 5, itu apakah Bapak benar tertelungkup atau gimana? Silakan buka. Yang Kristen pun juga bisa untuk mengeceknya. Jadi supaya tidak ada keambiguan gitu, Pak. Silakan buka. Itu saya jelas kok berdasarkan ayat. Ya, kalau di dalam Matius 27 ini dikatakan menggantung diri. Oke. Kalau dalam Baik. kisah Rasul itu jatuh terkelungkup sampai Yang mana yang benar? mengeluarkan. Dua-duanya benar. Nggak bisa, Pak. Kalau yang udah menggantung diri, dia nggak mungkin lagi namanya matinya kan berarti dengan cara menggantung diri. Kita ada Ya, gantung diri. Ya, sekarang kita nggak usah ngomong kayak gitu lah. Pak Joni, sebentar. Gini Baik, Pak Pak. Joni, Yap. dia menggantung diri, terus kemudian dia jatuh tertelungkup, Pak. Iya, seperti itu bisa. Oke. Nah, Coba mungkin suruh bisa nonton film ini, nonton film Yesus itu loh, biar lebih tahu. saya udah ribuan kali nonton, Mbak. Terus terang saya udah ribuan kali nonton, cuma saya Dia penasaran apa
dari keyakinan saya ketika saya membaca Alkitab. Saya membaca Alkitab itu dari 2012 sampai sekarang pun saya alhamdulillah masih membacanya. Dan itu masih banyak ribuan pertanyaan yang sebenarnya saya mau sampaikan, cuma karena keterbatasan waktu. Jadi saya hanya dikit aja. Ini membuat saya menjadi bukan bingung yang mana yang sebenarnya kronologi dari awal itu yang terjadi. Jangankan dari kronologis, kronologisnya itu sangat jelas, Pak Joni. Jadi di situ katakan dia jatuh tertelungkup. Bagaimana orang bisa jatuh? Itu kan pasti dari atas. Akibat karena dia menggantungkan diri, karena dia sudah mati, akhirnya dia jatuh, tertelungkup, perutnya pecah, begitu Pak, ya. Makanya disebut jatuh itu kan berarti dari atas gitu loh. Oke, baik. Tapi di ayat sebelumnya, kalau Pak Yusuf melihat ayat Matius 27 ayat 3-nya, saya bisa bacakan ya. Silakan. Yudas yang menyerahkan dia, maksudnya Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuh hukuman mati, maka Yudas itu menyesal. Lalu ia mengembalikan uang. Dia setelah menyesal mengembalikan uang kepada imam-imam. Sedangkan di 1 ayat 18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Artinya dia sudah membeli dengan uang itu, bukan mengembalikan. Coba, itu gimana tuh alur ceritanya itu? Itu begini aja. Begini simpel aja jawabannya. Yang penting Yudas itu tidak menggantikan Isa Al-Masih. Itu aja. Jadi tidak disalib Yudas, ya. Itu terus poinnya. Oke, baik. Kalau emang kayak begitu, tolong untuk Pak Kece, kalau ingin membandingkan itu, karena Al-Quran itu bukan kita pembanding, tapi pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau keimanan Pak Kece emang yakin sekali Alkitab itu adalah firman dari Tuhan, yang monggo silakan, nggak apa. Cuma kalau menyangkut Isa Al-Masih, Isa sendiri itu tidak pernah mengaku diri sebagai Tuhan. Entah itu mau kalimatullah, itu Bapak harus cek lagi tuh. Kenapa, apa sebabnya turun kali ayat itu. Bapak kan mantan Muslim. Ini jangan membuat keraguan. Bahkan di surat As-Saff ayat 5-6, Isa sendiri kok mengatakan Muhammad akan datang. Kenapa Bapak bantah? Bukan Muhammad, Ahmad bukan Muhammad, Pak Paujan dengan Kece kan beda orangnya. Betul, itu bahasa Bani Israel itu ngomongnya Ahmad, Muhammadlah yang terpuji. Bapak coba kalau mau baca lagi itu bisa. Jadi Bapak jangan mengambil ayat untuk tuduhan sebagai Muslim. Oh, dia adalah kalimatullah, seolah-olah dibandingkan dengan Yohanes bahwa pada mulanya adalah firman. Terus di ayat yang berapa belas itu firman itu telah menjadi manusia. Kalau penafsiran Bapak dari Al-Quran ditafsirkan dengan Alkitab itu tidak cocok. Bapak, maaf. Oke. Jadi begini Pak Joni, Anda jangan memplesetkan Al-Quran. Ayat Al-Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 91 dengan jelas Isa Al-Masih itu ruh yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam. Itu jelas, jangan diplesetkan oleh Anda. Semuanya manusia pun juga ditiupkan oleh ruh, oleh ibu kita, kecuali emang Maryam sendiri ibunda Yesus, ibunda Isa. Gini aja Pak, kita lihat stempel di masing-masing kitab. Apakah benar Al-Quran itu adalah wahyu ataukah Bible yang wahyu? Kalau di Al-Quran Pak ada di ayat 55, surat 55 ayat 77, dan ini sesungguhnya Al-Quran yang mulia dalam kitab yang terpelihara di Lauh Mahfud. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan alam semesta. Itu stempel di Al-Quran Pak. Sekarang di Alkitab ada nggak yang seperti itu? Ada. Di Lukas 1 ayat 1, silakan baca. Apa saya yang baca? Nanti kalau saya yang baca kayak ibu yatim tadi dibaca tidak sesuai dengan artinya. Silakan Lukas 1 ayat 1 sampai 3 dibaca. Iya, Bapak yang baca. Terus kemana arah tujuannya? Ya. Oke, saya baca ya. Lukas 1 ayat 1. Theophilus yang mulia,
Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Dan dari semua adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi Bible ini hasil penyelidikan, Pak. Tulisan yang sebenarnya ditujukan untuk Theophilus. Kenapa Anda mengimani yang itu? Beda kan stempelnya Al-Quran dengan Bible? Jauh. Silakan dibantah. Nah, demikian tadi kamu muslimin yang dimana Kristen-Kristen di situ banyak padahal ya. Jadi Muslim hanya dua, Pak Hasan dengan siapa yang satu saya tidak tahu namanya. Jadi diskakmat ya oleh Pak Hasan langsung. Pendeta Manubulu pun tidak dapat berkata apa-apa ya. Yang tadinya berkoar-koar katanya ini diragukan ya, masalah keabsahan kebenaran kitab suci ini, ternyata begitu diparalelkan antara Bible dengan Al-Quran tentang bagaimana keabsahan stempel dari Allah ini, jaminan dari Allah ini dijadikan argumentasi dan sebagai pembuktian. Kristen pun langsung tidak bisa berbuat apa-apa, terdiam sampai selesai ya. Alangkah memalukannya ya kalau sudah begini nih. Maka dari itu orang-orang Kristen harusnya berpikir tentang hal ini ya. Karena memang dari segala sesuatu apa yang disampaikan Pendeta Yusuf Manubulu CS ini semuanya dusta, semuanya berbohong, dan mereka tidak dapat berkutik dan tidak dapat berbuat apa-apa dan juga tidak dapat menjawab dari segala sesuatu apa yang menjadi penyampaian dari pihak Muslim. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.